Apa sebenarnya yang menjadi alasan tiga tokoh dan sutradara film Dirty Vote dilaporkan? Benarkah film tersebut merugikan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami Ketua DPP Voksi sekaligus pelapor Natsir Sahib dan analis politik Henry Satrio. Kami juga sudah menghubungi pihak terlapor namun belum ada yang bersedia untuk bergabung sama dengan kami. Kami sapa Bung Henry Satrio dan Bung Natsir. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Abraham. Assalamualaikum, Bang Nasir. Bung Natsir, bisa mendengar suara kami? Kami belum bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Masih di mute tuh, Bang Nasir. Nampaknya mode audio harus diaktifkan dulu, Pak. Oh ya, siap. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Hensat. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Bang Natsir, saya harus ke Anda dulu ya. Anda menyebutkan dasar dari pelaporan ini adalah karena film ini diduga membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres. Kegaduhan apa yang Anda maksud? Nah, jadi begini yang menarik. Kita ini kan selalu berada dalam posisi di mana sejak putusan MK dikeluarkan, lalu muncullah politisasi etik bagi saya. Lalu saat ini muncul para akademisi yang kemarin menyatakan dari guru-guru besar universitas, yang menurut saya juga itu bagian dari politisasi perguruan tinggi. Nah, tiba-tiba kita sudah selesai dengan berkampanye, sudah masuk hari tenang, semua pasangan calon juga sudah mempersiapkan. Tiba-tiba muncul sebuah film yang menurut saya film ini tidak sehat, bahkan cenderung menjadi dirty propaganda kalau kata Pak Prof Yusril sama Hendra. Saya menganggapnya ini menjadi permasalahan yang serius dan harus disikapi. Saya sebagai warga negara Indonesia. Apa indikator Anda mengatakan film tersebut tidak sehat? Tentu sangat tidak sehat dong. Bagaimana? Pertama adalah indikator satu. Film ini dimunculkan berdasarkan data opini media, Pak. Belum ada ketentuan hukum yang mengatakan ada kecurangan pemilu. Tapi penggiringan opini dari film ini adalah seolah-olah kecurangan pemilu itu nampak nyata. Padahal itu hanya giringan opini dari media-media. Nah, kalau soal dibilang media kredibel dan lain-lain, itu kan multitafsir. Tapi belum ada alasan atau dasar hukum yang menyatakan bahwa film ini dinyatakan atau pemilu ini benar-benar dikatakan sebagai kecurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat ada ketidaksehatan karena menyudutkan seolah-olah Presiden Joko Widodo di sini. Mengapa demikian? Seolah-olah Presiden Joko Widodo dikatakan sebagai mengatur sedemikian rupa soal pemenangan pemilu. Ini kan sangat tidak sehat. Ketiga, film ini dimunculkan di saat masa tenang, padahal melalui aturan pemilu, kampanye, dan tidak boleh ada juga yang menyudutkan ataupun menguntungkan salah satu paslon ketika hari tenang. Dan yang keempat, terakhir, film ini akan menjadi sebuah catatan yang saya yakini siapapun nanti pemenangnya, film ini bisa menjadi alasan untuk orang-orang tidak mengakui atau bisa dikatakan mendiskreditkan pemilu. Jadi nanti dengan alasan film ini yang seolah-olah dia publish oleh akademisi-akademisi yang saya yakin kredibilitasnya bagi saya untuk saat ini karena kredibilitasnya sangat diragukan. Oke, Bung Natsir, saya bergeser ke Bung Henry ya, Bung Hensat. Apa Anda sependapat? Dinyatakan bahwa film tersebut penggiringan opini dan dianggap membuat gaduh di hari tenang. Ya, ada tiga hal yang menurut saya tadi yang disampaikan oleh Bang Nasir. Yang pertama adalah politisasi kampus atau universitas, kemudian tentang kredibilitas para ahli, dan ketiga film. Nah, ini tiga hal yang berbeda ini, Bang Abraham, yang harus disikapi. Kalau tentang kampus, menurut saya keresahan guru besar dan kampus itu wajar dan biasa dalam sebuah demokrasi. Pun Pak Joko Widodo sudah juga menganggap sebagai hal itu adalah bagian dari demokrasi, jadi bukan tentang politisasi. Kemudian tentang kredibilitas, setiap ahli memiliki kredibilitas sendiri yang sudah terregister ya, atau tersertifikasi dengan bukti selesai pendidikan misalnya dari universitas yang mereka di mana mereka belajar. Ya, jadi kalau itu menurut saya juga tidak semudah itu dianggap kredibilitasnya turun. Kemudian tentang film,
menurut saya memang ada berbagai pro dan kontra, Bang Abraham. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak itu, dan itu juga sebuah hal yang wajar saja. Kalau menurut saya sih harusnya film dibalas dengan film gitu. Jadi kalau kemudian ada yang tidak setuju dengan film ini, ya terbitkan saja film yang lain. Dan kemudian kalau ada kaitannya dengan pemilu, maka harusnya laporan dilayangkan kepada Ke Bawaslu. Bawaslu kan juga punya sentra Gakumdu. yang terdiri dari berbagai aparat pemerintah juga. Jadi memang seharusnya ke sana. Tapi dalam ranah demokrasi, apa yang disampaikan oleh Pak Nasir ini boleh dan sah saja. Jadi silakan saja atau kontra terhadap film ini. Tapi menurut saya sih yang disampaikan di dalam film itu dia cuma bercerita aja sih tentang runutan-runutan yang terjadi, ya, cerita tentang KMK, kemudian cerita tentang bansos, itu semuanya sebetulnya kan sudah ada di ranah publik gitu. Jadi bedanya dengan misalnya filmnya Dandi yang lain, Sexy Killers gitu ya, atau Dandi juga membuat tuh film tentang Pak Jokowi ketujuh, waktu itu judulnya di 2014 yang membuat Pak Jokowi terpilih. Sexy Killers itu justru banyak hal yang kita tidak tahu, tapi kalau yang Dirty Vote ini justru itu sih sebetulnya sudah jadi rahasia umum yang kemudian dikompilasi sama Nabi, kemudian dikomentari oleh Bibit, Ferry, dan Uca. Oke, Bung Hensat, saya kembali ke Bung Natsir. Bung Natsir, kalau disebut salah alamat laporan Anda, harusnya ke Bawaslu kalau misalnya Anda merasa bahwa film ini mengganggu di hari tenang. Pertama, saya sudah melapor ke Bawaslu. Namun besok dalam pendalaman itu tadi ke Gakumdu. Jadi sebelum saya ke Mabes Polri, saya sudah ada pendalaman ke Bawaslu. Tadi pun di Mabes Polri, kami diminta juga untuk melapor ke Komisi Penyiaran. Jadi artinya begini, yang jadi muncul seolah-olah Mabes Polri pasti menerima laporan kita. Itu kan belum tentu. Karena kan kita sebagai warga negara itu nggak ada niat kriminalisasi. Bahwa kalau kita merasa ada terjadian pelanggaran hukum yang harus kita tegakkan, kita melapor sebagai warga negara. Urusan diterima atau tidak diterima itu kebijakan Mabes Polri. Urusan ada hukum yang mengikat atau tidak itu kebijakan Mabes Polri. Oke. Kalaupun sebelum itu, kalaupun kemudian dianggap bahwa laporan ini kemudian mengeskalasi kasusnya, kemudian eksposurnya semakin tinggi dan semakin gaduh jelang pencoblosan, bagaimana Anda menilainya? Loh, saya justru ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa film ini nggak baik-baik aja. Bahwa film ini juga tidak menerima secara murni. Karena film ini sekarang menjadi alat politik bagi paslon tertentu. Oke. Dan di sana kalau misalnya dikatakan, Bung Natsir ya, kan kita lihat di sana ada intelektual yang mempresentasikan dan menyampaikan beragam informasi lah. Ada Mas Uceng, Mbak Bibip, dan juga ada Pak Ferry Amsari yang mereka adalah seorang yang punya latar belakang disiplin ilmu di bidangnya masing-masing. Bagaimana Anda menilainya? Iya, makanya saya coba saya dijelaskan juga. Mungkin bisa dikasih penjelasan dengan Bang Hendry Satrio. Ada nggak sih pelanggaran hukum yang telah diputuskan memang ada kecurangan pemilu? Ada nggak? Kan selama ini yang digoreng soal MK-MK yang basisnya adalah etik. Kalau kita mau bilang masalah MK-MK, panjang lagi penjelasannya. Tapi kan setidaknya Anwar Usman itu hanya mewakili diri sendiri. Kalau tidak ada 4 yang menyetujui MK-MK kan juga tidak terjadi. Kedua, masalah MK-MK itu kan produk etik. Tapi kan seolah-olah masalah etik ini menjadi permasalahan dan momok dalam pemilu. Padahal harus diingat, etik ini kan tolak ukurnya berbeda-beda, Pak. Gak bisa kita dalam bernegara itu mewujudkan kami tangkap poin Anda. Saya ke Bung Hendry. Produk dalam negara, sedikit lagi Mas, dalam produk bernegara itu adalah hukum. Nah, kalau ada aturan hukum yang mengikat, maka itu harus kita patuhi bersama-sama. Tapi kalau etika ini kan seolah-olah... Iya, poinnya kami tangkap. Saya ke Bung Hendry ya. Bung Hendry, kalau disebut ini adalah alat politik, apa iya betul dan siapa yang diuntungkan? Sebetulnya kalau Bang Nasir sudah menonton seluruh film itu, tentang MK-MK itu hanya salah satu bagian saja dari berbagai hal yang disampaikan di film itu. Terus kemudian yang kedua,
di dalam film itu ada tentang kritik terhadap paslon 1, 2, 3, karena itu juga ada paslon 1 tentang menterinya, paslon 2 tentang menterinya, paslon 3 juga ada tentang menterinya, jadi semuanya ada. Dan terus kemudian di dalam film itu juga ada beberapa pengaruh dari misalnya cerita tentang kepala desa, cerita tentang PJ, kemudian cerita tentang surat-surat. Jadi makanya kalau menurut saya sih film itu tuh makanya judulnya film dokumenter, karena hanya menyajikan dokumen-dokumen yang tersedia selama ini, kemudian dikompilasi oleh Dandi, gitu ya, jadilah film itu. Nah, saya sempat ngobrol juga Mas Abraham dengan Dandi itu. Salah satu hal ini disampaikan oleh saya Ferry. Jadi salah satu ide kemunculan film ini tuh terinspirasi dari filmnya Al Gore yang The Unconventional Truth, itu tentang lingkungan ya. Gitu. Bahkan settingnya juga mirip gitu. Sehingga pada saat itu memang dia hanya menampilkan dokumen-dokumen aja. Jadi ada dokumen-dokumen yang tercecer sama dia dijadikan satu. Jadi MK itu hanya salah satu bagian saja, itu bagiannya Bibit tuh, tapi ini Eri dan Uceng itu tidak terlalu dalam. Boleh nggak saya masuk? Tunggu sebentar, biarkan dia dihabiskan dulu. Bung Hensat, singkat saja sebelum terakhir ya ke Anda ya, karena waktu kita terbatas nih. Ya, jadi sekali lagi saya katakan sih sebetulnya itu hanya dokumenter kemudian dijadikan satu, dan ceritanya bukan hanya tentang salah satu paslon tapi tiga-tiganya ada. Dan kemudian MK hanya salah satu bagian, ada juga cerita tentang PJ, tentang desa, tentang bansos dan lain-lain. Iya. Memang dokumentasi sebetulnya yang dijadikan satu, makanya namanya judulnya itu film dokumenter gitu. Nah, saya kembali ke Bung Natsir sekaligus yang menjawab ya Bung Natsir, karena waktu kita terbatas akan singkat. Ya, kalau dianggap kemudian bahwa film ini adalah pembungkaman misalnya dari awal hingga akhir mengenai permasalahan yang muncul dalam film tersebut. Nah, data-data tersebut memang berdasarkan data-data dari opini media bagi saya. Karena apa? Kenapa opini belum berdasarkan fakta? Kedua, kenapa saya sangat protes dengan hadirnya film ini? Karena apa? Siapapun nanti akan pemenangnya, masyarakat diajarkan untuk mengatakan bahwa pemilu ini. Poinnya sudah Anda sampaikan tadi. Terakhir barangkali yang penting Anda jawab adalah bagaimana kemudian ada anggapan pelaporan ini dianggap pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Singkat saja. Loh, kebebasan itu harus didasari pada tanggung jawab diri, apalagi melekat pada soal akademisi tadi. Kalau tidak bisa memberikan tanggung jawab tentang apa yang disampaikan, sedangkan yang disampaikan itu tujuannya adalah fitnah, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan pemerintah, tujuannya adalah untuk membuat masyarakat nanti akan heboh pasca pemilu, terjadi perpecahan karena merasa pemilu ini dianggap curang. Itu kan menjadi harus tanggung jawab dari para akademisi dong. Ya, poinnya sudah ditangkap. Bebas berbicara, melupakan hal yang lain. Tanggung jawab warga negara harus poinnya sudah kami tangkap Pak Natsir ya. Soal tanggung jawab dan lain sebagainya. Saya sampaikan. Sayang sekali Bung Hensat, saya tadinya ingin ke Anda lagi, tapi saya sudah diteriakin nih untuk segera menghentikan dialog ini. Mohon maaf, Bung Hensat, masih ada waktu nggak ini kalau kita lanjut? Kita harus akhiri ya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak-bapak.